الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 80 bab bab kelima tentang rahasia zakat. Kami pembahasan sembahyang masuk dalam zakat. Tentang rahasia makna-makna yang terkandung daripada mengeluarkan zakat. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah berpegang, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah Azza wa Jalla, dan beri khabar mereka itu dengan azab yang pedih. Ini ancaman terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka adalah ancamannya azab yang pedih. Orang yang menyimpan emas, menyimpan perak dan tidak mau mengeluarkan zakat, yang makna tidak mau menafkahkan pada jalan Allah, maka gepegah Nabi Muhammad beri khabar mereka itu dengan azab yang pedih. Tak pegah tiap awaknya nyan adalah ancaman Allah mendapat azab yang sangat pedih. Orang yang hantim bijakeut kan hanjitna harta, kan hanjitna muhna perak, tapi watekana hanggeudeup bijakeut. Maksud ayat ini adalah mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Zakat adalah salah satu pondasi. Zakat adalah salah satu pondasi atau tiang agama Islam dan salah satu daripada rukunnya yang 5. Jadi dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa wajib mengeluarkan zakat. Harap pahami ancaman yang sangat besar terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian harus kita ketahui juga zakat itu merupakan pondasi ataupun tiang agama Islam. Habaji masuk dalam rukun Islam. Ini kan tiang, ini rukun yang ketiang. Tiang Islam itu 5, pondasi-pondasinya itu 5. Mengeluarkan zakat, lagi ikut sembahyang, itu merupakan pondasi daripada agama Islam. Sehingga han bereh tanya utama agama apabila hana melimang macam, kecuali taboh sebagai pai gekait sanggup, yaitu mengeluarkan ataupun menunaikan ibadah haji, je beda. Tapi yang lain wajib kita kerjakan hantaban lagi bab masalah haji. Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, nebegah li Abu Zar, aku menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saah ia duduk di bawah naungan Kaabah. Bahasa bahuro lun puto dro dengan Rasulullah lu kalen. Rasulullah tengah duduk di dekat Kaabah. Di dekat Kaabah kan ada naungan Kaabah. Samping Kaabah hina duduk Rasulullah. Lu puto dro lung jabagonyan. Kemudian melihatku, Rasulullah berkata, "Gekalen lung le Rasulullah watikalan puto." Kemudian Rasulullah nekeun. Putra nekeun le Rasulullah, "Aktsarunahumul akhsarun wa rabbil Ka'bah." Nyamban ke Nabi, "Aktsarunahumul akhsarun wa rabbil Ka'bah." Artinya demi pemilik Ka'bah, orang-orang yang banyak mereka itulah orang-orang yang merugi. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Artinya kepada Nabi, kebanyakan daripada mereka itu manusia itu adalah orang-orang yang rugi. Kepada Nabi, jaitat manusia yang ruh dalam rugau demi Tuhan Ka'bah. Artinya demi Allah ramai tak manusia yang rugau. Menan hakai Nabi, aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah?
siapa mereka yang engkau sebutkan sangat banyak mereka itu dalam keadaan rugi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi pun menjawab, aktsaruna amwalan illa man qala hakadha min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum ma humma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamati a'zama ma kanat wa asmanaha tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi azlafiha kullama nafizat ukhraha adat ilaihi ulaha hatta yuqdha bainan nas. Hanya hadis yang merupakan ancaman terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, artinya orang-orang yang memiliki banyak harta, orang yang nak harta kecuali berkata bagi begini ke depan, begini ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Ini kata-kata kinayah. Gimana makna haji? Maksudnya memberikan hartanya untuk jalan kebaikan. Yang berarti maksud hinan memberikan hartanya untuk jalan kebaikan. Dan mereka ini sedikit. Mudah-mudahan pegang urung-urung yang nak harta, yang tembi harta mereka, infak harta mereka itu pada jalan kebaikan, ini adalah sedikit. Hai, salah satu jalan kebaikan itulah mengeluarkan zakat. Kanyo ditatat urung lagi yang kepada Nabi. Bermula barang siapa yang memiliki unta, sapi dan kambing namun tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti binatang-binatang ternak tersebut akan datang dalam bentuk yang lebih besar. Orang yang hanitim potobik jaket, ijih na kambing, ijih na unta, na binatang-binatang ternak lain yang wajib jaket. Yang sehingga Allah Ta'ala kembalikan binatang-binatang ternak ji seluruhnya di yang na hina dalam dunia, serta gepegat lebih tumbun-tumbun lom terbanding dengan binatang dalam dunia, dan lebih gemuk dari ukuran sebelum. Keputusan nanti gepegat oleh Allah lagi nya untuk menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Yang ke binatang yang tak bersapat uronyo, yang ke binatangnya yang tukang tanduk gedanyo sehingga lagi harta sih. Harta yang tak bita uronyo dum kana yang tanyo hana tabuh jaket yang hartanya ke yang pemasalah gedanyo sehingga dalam. Ayo tega pegat oleh Allah Ta'ala menjadi penyiksaan, alat yang menyiksa gedanyo ke harta tersebut, dan mencakarnya dengan kuku-kukunya. Wateka ditanduk dan dicakar-cakar dengan kuku binatang tersebut. Manakala binatang yang terakhir telah menanduk dan mencakarnya, maka yang pertama kembali lagi kepadanya hingga orang-orang tersebut diadili di hadapan manusia. Yang ubina binatang ternak tanyo yang hana tak keluarkan zakat, yang semuanya akan menanduk gedanyo. Maka apabila telah bergilir semuanya menanduk gedanyo sampai yang terakhir, maka akan kembali kepada yang pertama pula. Meno ke sabi-sabi, sampai sidang di hadapan Allah. Kemudian sampai Allah mengadili di hadapan manusia. Jadi pun kan juga mendapat balasan paling ngeri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hanya hadis yang keberahino, cuma yang tak ditanya hadis binatang ternak. Cuma ke masalah zakat, nya tergantung harta yang wajib zakat tentu. Hanya mesti kita keluarkan. Tak kalau lo melaju membaca tu faslun dilihat dari barangnya, sebab-sebab diwajibkannya zakat itu ada 6. Jadi kena buka barang harta, barangkah harta yang sebab untuk wajib zakat itu ada 6. Jadi hana mandum harta haji. Ya, berarti saya kaya kajai harta mandum wajib dubik zakat hana. Tak erti no, harta yang wajib dubik zakat. Apabila 5-6 macamnya sebabnya wajib. Yang pertama yaitu binatang ternak. Ya, binatang ternak. Hanya binatang ternak pun untuk tak ulam sebab hana mandum binatang ternak. Selanjutnya emas dan perak
Kemudian dan perniagaan, barang harta yang termekat, barang temuan, barang temuannya wate takuh, sesuatu takuh tanah merupa barang yang dalam tanah juga barang temuan merupa merupa pemaji satu karung emas, satu karung perak, itu adalah wajib zakat. Barang temuan menyubah bahasa tanya Aceh takkan harta karun kan, harta karun takkan yang ban. Kemudian yaitu tambang, nyo barunya menyo tambang aja, barang tambang menyo bukan suatu kan tambang batakuh merupa ji menyo tambang emas, tambang perak, nyan pun harus takala nanti barang tambang yang wajib mengeluarkan zakat itu apakah semuanya ataupun ia yang tersagai. Takkan apakah merupa minyak mesti pakai ban, merupa batu bara pakai ban, merupa besi pakai ban. Apakah setiap barang tambang itu wajib zakat atau cuma kepada emas dan perak saja? Antuk dalam nak uraian droi. Kemudian perniagaan, pertanian, zuru' bahasa Acehnya zuru' iaitu lagi biji-bijian, pertanian dan perkebunan, perkebunan iaitu lagi kurma dan anggur. Nanti tak elah mesti buah-buahan masuk ini. Menyo kita lain gekeun perkebunannya buah-buahan, menyo pertaniannya biji-bijian. Nyan apakah seluruh biji-bijian termasuk jagung, termasuk kacang, termasuk seluruh jenis-jenis kacang-kacangan atau bagaimana? Nanti ada uraiannya. Begitu juga wadakan perkebunan yaitu buah-buahan. Ikutnya panen durian sangat banyak. Itu bagaimana? Apakah wajib zakat ataupun tidak? Ataupun yang wajib zakat pada buah-buahan hanya kepada buah kurma dan buah anggur, ya beta kalen. Sebabnya berdasarkan nas Rasulullah, hadis Rasul kan mengena asai manteng kana buah-buahan ka wajib wajib zakat golong denten teh yang giyu oleh Nabi sagai teh yang kebegah oleh Nabi yang wajib lebih zakatnya nagai berdubit tamang ju pembahasan pun ni. Pertama binatang ternak, binatang ternak yang wajib zakat ini dan yang lainnya tidak wajib kecuali kepada orang muslim yang merdeka. Yang pertama tentang binatang ternak ini. Zakat ini dan yang lainnya, zakat binatang ternak dan yang lain selain daripada binatang ternak yang berhalikat pun nyan hana wajib zakat kecuali yang pertama kepada orang Islam yang merdeka. Orang Islam yang merdeka dan tidak disyaratkan baliknya. Kata dia nak mit jai harta cukup le binatang ternak, le lemau, le kambing, le kebua, pokoknya binatang ternak yang wajib zakat. Nyan walaupun anak mit kedeh wajib berubah zakat. Nyo kehino beda ibadat yang sangkut dengan harta dengan ibadat yang sangkut dengan badan tubuh, ibadat badaniyah. Lagi misalnya anak banyaknya golong balik semayang kah wajib, ya, walaupun waliji wajib perintah untuk salat nyan sangkut dengan tubuh. Apabila yang sangkut dengan harta, apabila hartanya untuk zakat, anak banyaknya tetap wajib mengeluarkan zakat. Cuma hana dubit lagi geputubit le waliji, ya bak harta anak banyaknya nyan apabila na harta yang wajib yang katuk zakat, ya hana syarat berbalik iji. Orang Islam oleh yang merdeka karena menyukan orang merdeka lagi hamba sahaya gob ataupun lagi lamin nyaji sit hana memiliki padahal milik iji harta ubina harta ji mandu mata sayyid kahana milik iji sebab mensyaratkan benar memiliki harta, yaitu tidak disyaratkan baliknya. Maka wajib zakat pada harta milik anak-anak dan orang gila. Urungnya hai kali harta duduk kapungo ke teman harta yang jaingan so yang mat bak jaro so bak jaro walinyo ji beda mikirnya walinyo wadoya kau benar-benar ji jadi mau pun tanya orang je tentang walinya nadoya ji wali ayah droi hana ayah kakek ji hana kakek yang baru tak apa ji hanya ji wali ji itu terbayang baju tentang wadegeun wali yang ke adoya doktor. Boleh juga yang jadi wali itu adalah orang yang berbentuk le qadhi le hakim, untuk mat harta orang yang hana wali. Boleh juga lagi kan wali yang banyak dia cukup luah makna wali yang banyak. Yang wajib
atas wali kan pernah anak mit atau urang syikroi ataupun kakek di ataupun apa aja ataupun si wasi orang yang diwasit li ayah ji zaman punya mati long nyopat harta long harta anak long harta yang ke anak long yang reun apa harta long nemat lero ne kelola lero ne tiaan ne pergunakan ke anak long serta ne sekolah ji ne jabat ji buat pendidikan ji nyen orang yang ikubah wasit pun si wasi ke kan itu wali juga namanya orang yang nak hak wilayah terhadap orang ji gipai kan nak hak wilayah ke hanya menanti ino. Jadi juga masuk putakeun yang wajib zakat karena hana disyaratkan bunuh hana disyaratkan balik yaitu harta milik anak mit anak-anak dan juga orang gila kapungo giganya harta cukup le yang wajib dikeluarkan zakat oleh si walinya dan dia berniat ya ban karena urangnya memiliki harta sih ya ada kitanya bangka hana balik lem hana memiliki harta nah dalam di hansa pemilik ke anak yang mandang lam janin kan ataupun pewasit tawasiat nya kan sah mandang dalam kandungan anak banyaknya nya kai pemilik harta boleh ada masalah aja ya sebab kana kecuali golomna nya yang hanjut menyukana nya hana pupu menyukana dalam kandungan nya ka wujud ke hana masalah. Adapun binatang yang wajib dizakati syaratnya ada 5 nya ka binatang yang wajib dizakati teman. Binatang yang wajib dizakati 5 di antaranya binatang ternak yang digembalakan yang pertama nyo bunuh ke kategori binatang ternak yang diputakeun yang wajib dapat duit zakat 5 karena menyukannya hanjut karena kebuah kalimah golom kerbau unta hana kebuah lam baru kebuah pertama binatang ternak baru kebuah adapun binatang yang wajib dizakati syaratnya 5 ini kebuah yang pertama binatang ternak yang digembalakan tadi binatang yang wajib dapat dizakat menyerap binatang ternak unta kebu lemau kambing kebiri kanyan yang wajib unta kebu lemau kambing kebiri hanya wajib zakat untuk apabila untuk nisab syarat. Cuman dalam binatang tersebut setelah binatang tersebut kana olehnya syarat yang lain yaitu binatang yang digembalakan. Makna daripada binatang yang digembalakan binatangnya bertauruh bertajaga wate tak rabi tak perlu hiji wate kadang-kadang perle tak acok tak pulang perle tabii je tabah tempat air yang mana hiji hanya gekem binatang digembalakan kan binatangnya lepas lam rimba orangnya tanya nah binatang dan lemo-lemo kebe-kebe nagle tu 2 hektar 5 hektar umpamaji tapagu laju tak perlu haju kenan itu tidak digembalakan ke yang nak kena jaga tu kasabok ataupun yang kan lepas hana taputubit lagi orangnya urang nama poploh boh lemo lempah raya lemo teman langwu sampai geblau pun sampai gepum pun sampai gejaga orang malam nyan apakah kena jaket nyan pun hanaru dalam kata digembalakan jika irabi merabi kan kerabi pun bahasa Aceh iji nalu yang campur geroi antek nak cocok tak paruh tak puas tak tambang langwu ataupun tak paruh tambah tempat untuk IJPI tak jaga tak uruh lagi tanya yang kena digembalakan kan jut geroi dan jut lamgli ataupun kan jut ji sabi-sabi tak pun hana tak boleh nyampe hana wajib sih walaupun katro ton dan bilangan karena hepluh boh tetap hana wajib zakat karena hana makna digembalakan ya mana ada orangnya kan le tu kan binatang liar di dalam le geroi dua bulu tiga punya nak tak sabu tak ji kan dan makanannya hanya syarat juga makanannya tidak dengan biasa biaya kepo biasa biaya dan makanannya tidak dengan biaya kan makanan tablau angkat lagi pun makanan tapumpeun tablau pun tablau naliung tablau barang kapu makanan gaji iji langwu hina tubit nyan hana bejek jaket walaupun lemo cukup jai ke dia truk nisab yang ban yang kerja hana kan berarti ban kana lemo kambing kebu tu unta tu nyan secara umum ju wajib jaket hana nak ketentuan roi dah yang ban kan olian sampai nisabnya
Juga binatang tersebut adalah betruk nisab lah. Betruk nisab untuk ukuran droi. Dan dimiliki secara sempurna selama 1 tahun. Benar betruk nisab baru wajib zakat. Untuk nisab unta na padit bo, nisab kambing padit nyona ketentuan droi, nisab kebo juga demikian. Na ukuran droi dan dimiliki secara sempurna selama 1 tahun. Bertamiliki secara sempurna nisab bek kurang-kurang selama 1 tahun. Contoh, itanya tetap perahah binatang dari bulan Muharram na 5 buah 5 pamaji. Mana hana mati-mati selamat ika sabi. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah itu misalnya. Karena padit mesti lemah dah kena ju. Lemah 20 buah. Sebab punya kambing 40. Lemah 20 buah. Bulan Zulhijjah kana 20 buah lemah. Nyan nisab katruk. Nisab je katruk. Thun ke dalam truk bersempurna sampai thithun nyan 20 buah nyan bek kurang-kurang. Dari Zulhijjah nyan bek kurang-kurang sampai Zulhijjah uke ke. Pertama hana masalah haji. Cek ai mana dalam kam ramah 2 buah, kam ramah 4 buah, kam ramah 5 buah. Kurang yang hana. Tegedi na mati sebahagian. Tapi bak 20 nyan han kurang-kurang. Nya tak tegedi bulan Zulhijjah nyan kana 20. Kemudian di mana bulan kemudian na 5 ne kalau 25. Oleh mana dalam ka sampai 40 umpamaji 6 bulan kemudian golong sempurna setahun. Kalau mati ka kurang dari 20 ka 20 kurang-kurang. Itu misalnya. Nyan kah nak truk nisab le, kah nak kira le, kah terpotong tahun. Bulan kemudian di mana sini tu kapah lam 20. Hinan lam baru kira. Dari hinan betul hidun uke pokoknya bek kurang-kurang dari 20. Nyokeh gekun dengan syarat lam iaitu bersempurna. Nisab pun sempurna. Tapi selama setahun. Selama 1 tahun. Nyohino untuk beda dengan mekat. Menyemekat modal tanyo hana mesti truk nisab iji. Modal iji modal yang truk nisab padit seukuran 20 manyam. Nya modal ji truk nisab ke. Cuman tanyo awate tamekat pun cuma 2 manyam. Cuman mungkin hai karena laba terlalu le sampai dari bulan Muharram tamekat padahal modal cuma 2 manyam sagai. Bulan Muharram uke wate ta hitung barang dalam kedai serta laba yang dia dapatkan yang kan kata pakai dapat jual dapat rumah tak belum kenderaan dia nanti yang tinggal katro ukuran 20 manyam sebab kedai ukur je itu bak 20 dinar kemangat akan jual ni ukuran baknya 20 manyam 20 manyam 20 manyam salah pegang 20 manyam nyan kau banyak jakut hana mesti berkekalan 20 manyam sampai je pada akhir tahun kekalan pada akhir tahun na truk ukuran nisab draw tijarah iaitu 20 manyam truk kau wajib lebih jakut. Tapi menjaga binatang ternak hana menang. Dari tahun pertama haji watai kana pun berlebih boh jadi maunya berkana. Ataupun hana lebih boh. Tak geni hana truk pun lebih boh. Pajan-pajan na lebih boh hinan dimulai tahunnya. Truk lebih bohnya bulan Zulhijjah misalnya. Maka Zulhijjah ke nyan berkekalan di hana tren-tren. Sampai Zulhijjah ke kana 60 boh, kana 80 boh itu misalnya. Ya wajib jaga. Nya menang. Jadi 60 buahnya 20 buahnya ukuran nisabnya bek kurang-kurang selama setahun. Hanya baru wajib kena keluarkan zakat. Dan bulan ataupun tahun yang dikira adalah tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Menyotun Masehi dengan tahun Hijriah nyo na lebih uro tahun Masehi sekitaran 5 sampai 15 uro dalam tahun. Menyo 15 uro biasa di 10 hurufnya nak kelima salah pegang 10 dari 10 sampai 15 biasa je 10 huruf lebih le huruf tahun Masehi lebih kurang je jadi sama dengan apabila dia acak tahun Masehi tanya kadang-kadang kasih 10 huruf kalau ikut kau wajib jaket hana dah berdepan lah megadah harta mandu tak anggap hana wajib jaket padahal jaket kau wajib kalah tu haji dumpu je menang tahun Hijriah kira ada balik urang menanzid tahun Hijriah kan tahun Masehi tak kala ju baca tu maka disyaratkan gunakan bersempurna selama 1 tahun. Maka syarat yang pertama binatang ternak maka tidak wajib zakat kecuali pada unta. Nya baru bukan binatang-binatang ji
Ya, yang pertama adalah berbinatangnya unta. Berarti kalau gebegah bunuh teh cuma tanya keun sagai. Ya, sapi ya kecuali pada unta, sapi dan kambing ya. Dan kambing. Jadi sapinya masuk inan kerbau, kambing hino masuk inan kebiri. Hanya satu sebab itu. Adapun binatang ternak yang lahir dari percampuran kambing betina, kijang, kuda dan keledai, maka tidak wajib zakat. Ini binatang padahal yang gebegah ini kan binatang ternak. Apabila hasil daripada kawin dengan binatang ternak, binatang liar, lagi contoh masa lemau ataupun kambing, hasil daripada peternakan dengan kijang, dengan kuda, dengan keledai, maka tidak wajib zakat karena kan binatang ternak walau jinak. Nyo kehinon kalen lagi syarat bak kurban kana pakan hanjut lemau tanyo lemau binatang ternak tanyo tapi ka ipu kawin dengan lemau teun dengan benteng. Ya kan pakan hanjut karena gaduh hukum binatang ternak walau dia itu telah jinak. Setiap yang jinak itu bukan berarti binatang ternak. Merusa pihronyo itim si jinak. Rusa lam beli Tuhan dayak cok tak perara dari cek sampai raya. Jinak si bersih lagi lemau si tidak gusu-gusu. Tapi bukan berarti dia itu telah jadi binatang ternak. Tapi kawin rusa dengan kambing ataupun dengan lemau, trip keturunan di tetap ini mantang percampuran gitu. Bukan binatang ternak walaupun dia itu jinak. Baik dah bayang kaitannya bangka sikit-sikitnya ke bandung binatang ternak kan. Memang binatang ternak lagi yang gebegah hino ju. Yo ke hino hanjut hindi bak kurban hasil kawin binatang ternak dengan binatang liar. Begitu juga bak zakat. Makanya cakalan binatang yang kita peliharanya pun apakah hasil perkawinan dengan binatang liar ataupun cik binatang liar yang tak jinak leng tanyo. Rusa tak perahai tanyo truk mertuh boh rusa. Kadrok ton hana wajib zakat karena dia tidak dikatakan dengan binatang ternak walau dia itu jinak. Maka gebegah dino kecuali yang wajib zakat unta, sapi, kambing. Adapun binatang ternak yang lahir dari percampuran binatang kambing betina, kijang, kuda dan keledai maka tidak wajib zakat. Yang benar, yang syarat. Olehnya yang selanjutnya, syarat yang kedua, binatang ternaknya digembalakan. Binatang ternaknya digembalakan. Ini lagi bunuh, digembala dan makanannya tidak dengan biaya. Kan makanan tableu, tapi nalung kana tak perlu. Baju huli keroi. Tegedi pun tableu kam jalan kita lain ke pegah. Kan blo yang terlalu lebih letun. Wadah taci antara tun blo bulun tableu dengan bulun yak baju keroi lebih le bulun yang tableu nya nak wajib zakat. Walaupun hino tak keun blo bedem ke sepanjang tahun. Ada kan sepanjang tahun hana tak wajib zakat. Si makaji hino ke begah benar digembalakan. Tak boleh yak berat keroi ya nya kan digembalakan. Maka tidak wajib zakat pada binatang ternak yang diberi makan dengan biaya. Nyo ada benar. Nyo baru begah ada benar. Teman tak surah kali binatang ternak yang tak biayai nyo hana wajib mengeluarkan zakat. Hana tak boleh hina tapi lemau boh lemau inang boh lemau agam bina kai mana-mana langwu kero hana hana wajib. Ya, hana wajib zakat. Dan jumlah binatang itu mencapai nisab yang sempurna. Juga binatang ternak yang wajib kita keluarkan zakat itu betul ukuran yang sempurna. Saboh mantang kurang hana wajib zakat. Sempurna lebih je. Lebih dari 20 misalnya bak lemau. Lebih dari 40 misalnya bak kambing. Lebih daripada 5 misalnya bak unta. Untuk masing-masing ketentuan roi. Jadi sama dengan etnoile kesimpulan menyo binatang yang wajib zakat binatang-binatang khusus yang lagi dalam hadis Rasulullah. Unta, kebe dengan lemau yang satu dua, kambing dengan kebiri yang sagai. Lain hana. Tayo manu naitik cukup raya-raya itik cukup jai bahkan hasil itiknya lebih bak kambing yumi yang tetap hana wajib zakat. Lagi untuk buah-buahan
nyentuk masuk lagi nyu perbandingan matang kurma dan anggur menzegekeun mamboh drian boh rambut hana putu boh dum hasil bahkan melimpah ji hana wajib. Ya makanya bak udung hana wajib kan. Watai panen udung lebih bak panen kambing kadang-kadang lebih bak panen lemau cukup je hasil udung hana wajib. Temannya hana gekeun tijarah hana kan terpotong tijarah hana gekeun mekat sebab yang mekat ji cok aneuk umpama ji Medan tablau aneuk ji tu bang tanya anaknya tak pulau mesti tak pulau sampai kota ini di pulau tak pulau tanya ini di Bangla adapun tak pulau ini 12 anak nyantit yang tak pulau kan tak saudara nyo tak kata cok anaknya tak arwah lam nehun nanti karaya nyan kan gekeun mekatnya yang gekeun pelihara walaupun tinggal tak mekat ti hai tak pulau kena mekat ti anak kira anak gekeun ji cok pakai modal ji yang gekeun mekat kiban nah modal yang modalnya tak pulau barang yang barangnya tak pulau lain nyantuk memang mandum nak ketentuan roy musa pintas untuk akan kepegah hendak uke tapi hino yang ke baru ile binatang ternak ukuran-ukuran binatang ternak pun akan dijelaskan tu pada pembahasan uke tapi nyo untuk uronyo jin eno manteng tanda haji nyamban jadi yang inti ataupun kesimpulan tanda pegah keluarkanlah zakat karena dosa mengeluarkan zakat itu sangat-sangat besar monyo gepegah di dalam kitab Jauhar Mauhub orang yang hana putubik jakut sehingga watai gepegat ke apui neraka ke alat penyiksaan kan sekedar ubi ukuran yang hana putubik jakut contoh lu pegang lagi masa limo truk nisab leh puluh boh nya wajib putubik saboh limo nyan apakah saboh limo nyan tagai yang gepegat oleh Allah Ta'ala kepada alat penyiksaan untuk siksa orang yang hana keluarkan zakatnya bukan tetapi seluruhnya menlepluh boh limonya gepegat oleh Allah Ta'ala kepada alat penyiksaan sehingga ji disiksa pemilik ji tengok kan ubi ukuran hana dapat jakut karena bahkan ada kisah yang dicerita yaitu 200 dinar kira urang hana dapat jakut 200 dinar kenapa yang kubah nyo 200 dinar penyebab tanya cik kali satu dinar semanyam saya tengok dinar kan 200 dinar leher tuh manyam kan nama jadi watai gesiksa men 200 dinarnya gepegal oleh Allah Ta'ala menjadi ular menjadi api hai ulu mentang dari api diugal oleh Allah Ta'ala yang senantiasa mematuk dia di seluruh putakeun dinar yang 200 pun ya ban makanya ancaman Allah sangat keras maka dia itu masuk dalam dosa besar maka hati-hati ni mandum jakut mandum harta yang wajib kena jakut pukul mekat dan sebagainya hana mufhum datanya gurai pahrami cara putubik jakut pakiban yang benar baik jakut in dan putubik yum ditanya jakut yang putubik yum dan putubik in kelebut dan tepat hukum kahanasa maka tanyalah pada orang yang mampu pada orang yang bak guru-guru bak urang yang mufhum supaya terhindar daripada ancaman Allah yaitu manusia yang tidak mau mengeluarkan zakat putrana pertanyaan silakan kopi nya berarti tu peh takalan putra takalan syarat biji-bijian apakah hanya sabok di antara syarat biji-bijian yang wajib dizakati adalah wujud ke makanan pokok kut cuman uronyo apakah kopinya dia ke makanan pokok golongna urang ikupinya ke makanan pokok walaupun sirara urang igotnya ladung ada hanabu bengah kopi kajut tapi hanati bengah pi kopi joro pi kopi hana baca-baca punya hati berarti nyan golong je ke makanan pokok walaupun nyan gejek tip jadi pakai syarat lom makanan pokok jadi kesimpulannya kopinya hana wajib jakut karena pakan yang pertama aja hanaruh dalam jenis biji-bijian zuru yang menjadi food makanan pokok kemudian juga hanaruh dalam buah-buahan lagi buah-buahan yang wajib jakut iaitu kurma dan anggur ini yang mana hana wajibnya walaupun tinggal hasil je kok jahai hasil kopi kalian kau dah pegang kadang lebih lagi dengan peng kedai Mekah lebih lagi kopi daripada binatang ternak yang dia pelihara boleh jadi ya jadi kan bakle harga kan bakle you bakle hasil panen kan kibantit bak teh yang kali gebrah oleh Rasulullah karenanya kan ijtihad kan jit takiyas berarti takiyah juga tekan gekiyah oleh para ulama yang kan pembanding hukum kan tapi kiban-kiban yang kana dalam hadis nyan tagai beda ante lagi zuru
gekias sama-sama untuk makanan pokok je lain. Masa dalam hadis cuma berah le Rasulullah zuruk yang tu umpama majih gandum ya. Hana berah padi, hana berah jagung. Hanya merempak persamaan ni nan je beda sebab jenis biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Tapi mencukupi hana. Lagi sawit dalam pak tahu tu. Ada mula tak pi anak kena kan. Ya, horat masa sawitnya hana kecuali tanya kan. Tanya tak mekat kan. Tak mekat kan beda tak belau. Dia dah tak belau, tak belau, dia dah tak belau. Yang benar. Ini dapat surah kamu tinggal di Jakengon nyan ku usaha udek mati siang malam. Ya. Yakin nam kubun tetak hasil daripada kopi. Kopi. Nya pakai bang kakak hana kena jaket. Paling-paling jaket entik kau yang karena kajai pe geblau mu, megubah dek mu, kakak jaket mu. Walaupun jaket mu, jaketnya kan dari hasil kopi benar sih. Nya kan kekeun jaket kopi, jaket mu kekeun. Yang mana? Geblau pu barang kapu lain, geblau binatang ternak, ya kan? Geblau lemau, geblau kebu, sehingga nak hasil kopjai lemau di langli Tuhan ini. Gejaga tapi bersih syarat lagi ini. Bek liar keroi. Jadi wajib jaket kan jaket kopi, cuma karena kagak geblau ke lemau, kagak binatang ternak. Mohon menyukan menan kakak hana wajib jaket. Kena gerak mu, yang mana tak Kendu merunya ke pulau sawit, putra ke pulau mu. Teman tu nak syarat draw dalam mu yang pakai ban kan? Ada je apakah yang disimpan ataupun yang dipakai. Tegedi pun dipakai, so yang pakai lah. Mana? Sebab tu mu punya pakai le uragam kena jaga nah. Punya pakai le urina han, karena urina mubah. Uragam hana mubah. Harum pakai kan? Tegedi pakai le uragam kena jaga. Ya. Zakat ada dua, zakat fitrah dengan zakat harta. Selain zakat fitrah mandum zakat harta, zakat binatang ternak, zakat harta, ya kan? Zakat biji-bijian, zakat harta, zakat mekat, zakat harta, zakat buah-buahan, zakat harta. Yang kedua nak zakat fitrah yang tabuh pada Ramadan nya tak kan? Yang pakai bahan. Peng ke bah, yang pakai bahan. Kan kepegak ke dan kan kepegak ke perak, lagi ke bah peng. Punya masalah peng nak khilaf. Katakanlah kitab masalah peng nak khilaf. Karena ji kubah meh baru hana. Karena mata uang yang berupa dinar atau mata uang yang berupa dirham nyu hana khilaf nyu wajib jakeun. Tapi memangnya ni ji batai gekeun nakat ente-ente mata uang dirham dan dinar nyu wajib jakeun. Tapi munyo peng nak khilaf. Sebahagian ulama menyatakan wajib karena dia juga merupakan mata uang yang sah dalam suatu negeri. Saban lagi mata uang dinar dengan dirham. Cuma beda saja menyuji dari mud dan dari perak. Munyo memang peng bak danyo wajib dah perlu jaket. Berdasarkan ada sebahagian fatwa para ulama, nyan dina ukuran. Ya. Berarti tak ubah peng li gedanyo seukuran 20 manyam meh selama setahun. 20 manyam meh uranyo lebih nah. 150 juta. Ya kan? Lebih nak ke bukan lebih nak sebab nya punya 5 juta semacam kan 150 katakanlah you punya 6 cuma 6 kali 20 180 orangnya 6 juta semacam berarti punya menang 180 200 juta dah kubah 180 juta dah kubah peng bak beng hana tak tu bo bak beng bo sajan tu ataupun pakai ban na pokoknya na peng sampai tok yang perlu bik jaket perlu bik jaket yang ke lagi jaket draw sih jaket dirham dengan dinar zakat dinar. Jadi benar seperempat daripada 10 bagi 40. Berarti karena peng tanya 180 juta selama setahun, mentamah na turun hana. Berarti katok ton putubi jaket bagi 40. Seperempat daripada 10. Orangnya padit ikut le urang yang ke 2,5%. Sama lagi zakat tijarah haji. Sama lagi zakat mekat. Jadi tak bagi puluh 180 tak bagi 40 dinaidang dina boleh berjaga. Jadi perlu tanda pegah na fatwa yang menyatakan wajib karena kesabaran gede. Lagi dinar dengan dirham. Karena dinar dengan dirham cuma tak uang. Peng dinar karena 20 ni ke 20 dinar ataupun 20 miskal kau wajib boleh berjaga. Yang bah demam peng katanya mau beda. Iban 2,5%. Yang banahkah kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu ala